Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur oleh karena berkat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan dan segala berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Matius 15 ayat yang ke-28. Tertulis demikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan Kanaan yang memiliki iman yang begitu kuat dan pantang menyerah. Anaknya sedang sakit dan ia datang kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Tapi sikap Tuhan Yesus nampak di sini seakan-akan menolak untuk menyembuhkan. Namun sebenarnya saudara, ini merupakan sebuah ujian iman. Ibu ini tidak menyerah. Ia terus bersemangat, pantang mundur, dan tetap menguatkan hatinya untuk meminta kepada Tuhan, sampai akhirnya ia mengalami jawaban dan mujizat dari Tuhan. Ada 4 hal saudara yang menjadi rema buat kita melalui kisah dalam nats ini, yaitu pertama, tetaplah kuat sekalipun nampaknya seakan Tuhan berdiam. Di ayat 23 tertulis, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala ada saat di mana kita merasa sepertinya Tuhan berdiam terhadap kita. Dalam situasi semacam itu, jangan kita kehilangan iman. Mazmur 27 ayat 14 berkata, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Tetaplah percaya saudara, bahwa Tuhan itu baik dan akan menjawab kita pada waktunya. Yusuf selama 13 tahun berada dalam penderitaan dan kesulitan. Selama masa itu, seolah-olah Tuhan berdiam atas dirinya. Tapi sebenarnya Tuhan tidak berdiam, saudara. Tuhan punya rencana buat Yusuf. Demikian pula terhadap kita. Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Saat seakan Tuhan berdiam, lakukan pesan dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang kedua, saudara, tetaplah kuat sekalipun orang-orang di sekitar kita melemahkan kita. Masih di ayat 23 tertulis, lalu murid-muridnya datang kepadanya dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Di sini kita melihat saudara bahwa murid-murid Tuhan sendiri bersikap tidak mendukung. Bagaimana sikap kita saudara ketika orang-orang di sekitar kita mematahkan semangat kita? Apakah kita menjadi lemah lalu berhenti? Pesan firman Tuhan melalui ayat ini bagi kita adalah, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yosua dan Kaleb dilemahkan oleh 10 orang pengintai yang lain, tapi mereka tetap kuat hati dalam janji Tuhan. Dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Yang ketiga saudara, tetaplah kuat sekalipun nampaknya seakan-akan Tuhan menolak kita. Di ayat yang ke-24 tertulis, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ada kalanya saudara kita merasa Tuhan seperti menolak kita. Tapi jangan kita putus asa dan jangan mundur dari Tuhan. Tuhan mengasihi semua bangsa.
Dia tidak hanya datang untuk umat Israel saja, saudara, tapi dia datang untuk saudara dan saya. Ketika ada situasi di mana kita merasa seakan Tuhan menolak, sadarilah saudara, bahwa Tuhan tidak pernah menolak dan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Hal yang berikutnya, saudara, ketika kita mengalami situasi seakan-akan Tuhan menolak, kita perlu menyadari bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus sebagaimana dinyatakan dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39. Yang keempat, saudara, tetaplah kuat sekalipun nampaknya kita direndahkan. Di ayat yang ke-26 Tuhan Yesus mengucapkan perkataan, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tentu saudara, di sini Tuhan tidak bermaksud menghina ibu ini, tapi sekali lagi ia sedang menguji keteguhan imannya. Terkadang saudara, kita diizinkan berada di situasi di mana kita seakan-akan direndahkan dan kita dinolkan. Kita berada di titik yang terendah. Tapi jangan putus asa, saudara. Saat kita ada dalam situasi seperti itu, tetaplah kuat, tetaplah percaya dan mengasihi Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat dalam keadaan apapun. Bersukacitalah, bangkitlah dan bersemangatlah di dalam Tuhan. Tuhan itu sangat baik dan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Miliki iman yang tegar seperti ibu ini. Sehingga Tuhan Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 28, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami untuk kami tetap bersemangat, tetap bersukacita, tidak patah hati, tidak putus asa, tapi tetap kuat di dalam Tuhan. Seperti seorang perempuan Kanaan ini yang tetap kuat, tegar hatinya untuk mencari Tuhan. Meskipun ada tantangan yang dia alami, meskipun ada situasi yang menguji iman dan hatinya, tapi ia tetap kuat dan teguh untuk mencari Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, untuk kami senantiasa percaya kepadamu, hidup dalam iman dan pengharapan, bukan dalam keputusasaan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini. Berkatilah apa yang kami kerjakan, dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan kembali semangat baru, iman dan pengharapan untuk melangkah dalam kekuatan-Mu dan mengalami kemenangan. Bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Nyatakan mujizat pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!